Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami membuat RMK tentang overview chapter 1 dan chapter 2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diana Delia Agustin dengan MP Mahir 377. Chapter 1, Sistem Informasi SIA. Konsep dasar. Data adalah fakta mentah yang dikumpulkan dan dicatat. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang diolah sehingga bermakna dan mendukung keputusan. Yang ketiga ada sistem, yaitu metode atau prosedur untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, goal contact versus goal congruence, yaitu keselarasan tujuan antar subsistem penting bagi organisasi. Selanjutnya ada karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama yaitu akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu. Yang kedua dapat diverifikasi, konsisten, dan objektif. Yang ketiga, mudah dipahami, ringkas, dan tersedia saat dibutuhkan. Yang terakhir, dapat diakses oleh pihak berwenang dan mudah digunakan human and machine readable. Perkenalkan, nama saya Dwindra Ardina Ternisha dengan NPM akhir 063. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai informasi. Apa sih nilai informasi itu? Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya produksi. Maksudnya, manfaat informasi meliputi pengurangan ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan peningkatan kemampuan untuk merencanakan serta menjadwalkan aktivitas. Sedangkan biaya meliputi waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk memproduksi dan mendistribusi informasi. Secara kuantitatif, nilai informasi sulit diukur. Meskipun demikian, nilai yang diharapkan dari informasi harus dihitung seefektif mungkin agar biaya produksi informasi tidak melebihi manfaatnya. Sebagai contoh kasus, pada perusahaan Jepang membeli lisensi 7-Eleven dari Southland Corporation. Di Jepang, semua toko diberi sistem komputer dan teknologi informasi. Sistem ini berguna untuk melacak ribuan produk yang terjual, mengetahui kapan pelanggan membeli, memesan makanan otomatis ke pemasok, mengatur pengiriman supaya lebih efisien, menampilkan grafik penjualan untuk analisis. Hasilnya, penjualan harian 7-Eleven di Jepang 30% lebih tinggi. Margin keuntungan hampir 2 kali lebih besar dari pesaing. Sebaliknya di AS, Amerika Serikat, sistem ini tidak dimanfaatkan dengan baik, mengakibatkan keuntungan turun dan perusahaan hampir bangkrut. Akhirnya, 7-Eleven Jepang membeli sebagian besar saham Southland untuk menyelamatkan perusahaan. Pada bagian ini, kita membahas proses bisnis dan kebutuhan informasi dalam organisasi. Setiap organisasi harus memahami proses bisnisnya terlebih dahulu agar tahu informasi apa yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Contohnya dalam sistem informasi akuntansi, perusahaan perlu informasi seperti proyeksi arus kas untuk modal, analisis pasar untuk persediaan, data biaya dan preferensi pelanggan untuk penjualan, serta data karyawan untuk penggajian. Jadi, proses bisnis menentukan jenis data yang harus dikumpulkan, lalu data tersebut diolah menjadi informasi yang membantu perusahaan mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Kagiana Zahira Ataya Ila dengan NPM akhir 191. Berikut saya akan menjelaskan siklus transaksi utama. Yang pertama ada revenue cycle, yaitu siklus pendapatan. Proses menjual barang atau jasa menghasilkan kas atau piutang. Contohnya, penjualan produk ke pelanggan, pembayaran tunai atau kredit.
Yang kedua ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran, proses membeli persediaan atau bahan baku. Contohnya pembelian bahan produksi dari supplier. Yang ketiga ada production cycle, siklus produksi. Mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya proses manufaktur di pabrik. Yang keempat ada HR atau payroll cycle, yaitu siklus SDM atau penggajian. Merekrut, melatih, dan membayar karyawan. Contohnya proses rekrutmen dan pembayaran gaji bulanan. Yang terakhir ada financing cycle, siklus pembiayaan, mendapatkan dana dari investor atau kreditor serta membayar dividen dan bunga. Contohnya, penerbitan saham, pinjaman bank, dan pembayaran bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, integrasi data internal dan eksternal. Ini menyatukan informasi dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, memberikan data yang akurat dan relevan untuk manajemen. Yang ketiga, ada menambah nilai organisasi, efisiensi operasional, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang terakhir, menjaga konsistensi informasi antar departemen. Semua bagian perusahaan menggunakan data yang sama sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Dan pemaparan materi sistem informasi akuntansi pada chapter 1 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pemaparan materi pada chapter 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Rani Savana dengan akhiran NPM 198. Yang ini, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas chapter 2. Nah, chapter 2 di sini itu akan membahas tentang overview of transaction processing and enterprise resource planning atau disingkat jadi ERP system. Nah, materi ini untuk menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi memproses transaksi perusahaan agar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dan pihak eksternal. Nah, inti pembahasannya atau fokus utama dari chapter 2 ini itu pada siklus pengolahan data, penyimpanan data, dan perkembangan teknologi seperti blockchain serta integrasi sistem melalui ERP. Nah, pada chapter 2 ini terdapat 4 tahap siklus pengolahan data yang saling berhubungan, antara lain yang pertama ada data input, yaitu proses pengumpulan dan pencatatan data transaksi menggunakan dokumen sumber seperti invoice, purchase order, time card, serta teknologi seperti POS dan barcode scanner. Yang kedua, ada data storage atau penyimpanan data dalam general ledger, subsidiary ledger, dan serta pengkodaan melalui chart of accounts agar data terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data dengan konsep CRUD atau create, read, update, and delete yang bisa dilakukan dengan metode batch processing atau real-time processing. Yang keempat, yang terakhir ada information output, hasil akhir berupa dokumen, laporan, atau query yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Sabila Ulfiazani atau Navia, MPM akhir 082. Selanjutnya yaitu data storage and logging. Data perusahaan merupakan salah satu sumber daya terpentingnya. Namun, keberadaan data yang relevan saja tidak menjamin bahwa data tersebut bermanfaat. Agar berfungsi dengan baik, suatu organisasi harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke datanya. Pada tahap penyimpanan data, perusahaan harus memiliki struktur yang jelas. Data disimpan dalam 1. General ledger, yaitu buku besar yang berisi data ringkasan untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran organisasi. Yang kedua, yaitu subsidiary ledger,
Buku besar yang digunakan untuk mencatat data terperinci untuk akun buku besar umum dengan banyak akun individual seperti piutang usaha, persediaan, dan hutang usaha. Yang ketiga yaitu chart of account, yaitu daftar semua nomor yang diberikan kepada akun neraca dan laporan laba rugi. Nomor akun memungkinkan data transaksi untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang tepat. Nomor akun juga mempermudah penyusunan laba keuangan dan laporan lainnya, persediaan dan hutang usaha. Yang keempat yaitu teknik. Menggunakan teknik pengkodean yaitu scratch card, yaitu item diberi nomor secara berurutan sehingga celah dalam kode urut menunjukkan item yang hilang yang perlu diselidiki. Contohnya termasuk cek, faktur, dan pesanan pembelian yang telah diberi nomor sebelumnya. Yang kedua yaitu black code. Blok angka yang dikhususkan untuk kategori data tertentu sehingga membantu mengkoordinasi data. Contohnya adalah bagian akun. Yang ketiga yaitu group code, yaitu dua atau lebih subkelompok angka yang digunakan untuk mengkode suatu item. Kode kelompok sering digunakan bersama dengan kode blok. Yang keempat yaitu mnemonic code. Huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasi suatu barang. Kode mnemonik ini berasal dari deskripsi barang tersebut dan biasanya mudah diingat. Selanjutnya yaitu data processing methods. Dalam tahap pengelolaan data, perusahaan memiliki metode pemrosesan yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Metode pemrosesan tersebut terdiri dari batch processing, yaitu mengumpulkan catatan transaksi ke dalam kelompok atau batch untuk diproses secara berkala, misalnya harian atau mingguan. Catatan biasanya diurutkan berdasarkan urutan tertentu, misalnya secara numerik atau alfabet, sebelum diproses. Ya, contohnya yaitu payroll. Yang kedua yaitu real-time processing. Sistem komputer memproses data segera setelah ditangkap dan memberikan informasi terbaru kepada pengguna secara tepat waktu, misalnya ATM dan e-commerce. Perkenalkan, nama saya Dea Anandaryati Zakia dengan NPM akhir 046. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang blockchain dalam transaction processing. Pada awalnya, transaksi itu kan dicatat secara manual dan terpisah. Tapi, seiring berkembangnya teknologi, blockchain ini digunakan dalam pencatatan transaksi. Perbedaannya itu blockchain dapat mencatat transaksi secara transparan dan aman, karena datanya disimpan di banyak komputer, tidak disimpan di satu tempat. Nah, karena datanya tersebar, transaksi yang sudah dicatat di blockchain ini tadi itu sulit diubah. Dan kalau misalnya ada yang mencoba memanipulasi data, sistem akan langsung mendeteksi karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh pihak lain. Yang keempat, blockchain ini itu juga tidak membutuhkan pihak ketiga, seperti bank atau perantara, itu tidak diperlukan. Lalu ada contoh penerapan blockchain, yaitu smart contract atau kontrak digital yang bisa berjalan otomatis. Nah, jika syarat dalam kontrak itu sudah terpenuhi, sistem langsung memproses transaksi tanpa campur tangan manusia. Yang terakhir akan kita bahas yaitu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis perusahaan ke dalam satu database terpusat. Jadi, semua bagian perusahaan itu menggunakan data yang sama dan saling terhubung. Lalu ada modul dalam ERP yang meliputi financial, HR dan payroll, revenue cycle, expenditure cycle, manufacturing, dan CRM. Modul-modul ini yang dapat membantu proses bisnis perusahaan itu bisa berjalan secara terkoordinasi. Selanjutnya, keunggulan ERP adalah integrasi data, informasi yang real-time, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan efisiensi kerja. Jadi, data cukup di-input satu kali dan bisa langsung digunakan oleh berbagai bagian. Namun, ERP juga pastinya memiliki tantangan, misalnya biaya implementasinya yang cukup mahal, sistemnya kompleks, dan membutuhkan pelatihan serta perubahan cara kerja bagi karyawannya. Jadi, intinya ERP itu membantu perusahaan bekerja lebih terstruktur dan efisien.
Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.